Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mencoba untuk mendemokan praktikum kesuburan tanah dan pembukaan. Dalam hal ini adalah penetapan bahan organik tanah atau C organik. Untuk penetapan bahan organik tanah, sampel tanah yang digunakan adalah sampel tanah yang sudah dihaluskan, kemudian diayak pakai ayakan 0,5 mm. Setelah itu, tanah yang kita sudah ayak seperti ini, kita timbang seberat 0,5 gram untuk tanah mineral. Tapi kalau kita misalnya mendapatkan tanah seperti ini yang lebih gelap atau agak gelap, kita sedapat mungkin untuk mengurangi sampelnya. Jadi jangan gunakan 0,5 gram, tetapi mungkin kita bisa pakai 0,25 gram. Oke, sekarang kita lakukan penimbangan. Jadi kita timbang pada timbangan analitik dengan ketelitian 4 desimal. Seperti ini. Kita sudah ada wadah di sini untuk melakukan penimbangan. Sekarang kita timbang sebanyak, jadi pastikan bahwa timbangan awalnya adalah 0. Jadi wadah yang kita pakai untuk menimbang itu tidak terhitung beratnya. Jadi kita sudah stabilkan menjadi 0. Sekarang kita timbang. Ini kita pakai sampel tanah yang pertama, kita anggap sebagai sampel A. Kita timbang karena warnanya gelap, kita pakai 0,25 gram. Sudah kita timbang 0,25 gram. Kita tunggu sampai angka di timbangan atau berat di timbangan stabil, baru kita catat. Oke. Jadi beratnya kita timbang setelah angka di timbangan stabil atau sudah berhenti, tidak berubah lagi. Kita catat beratnya di sini menunjukkan 0,2550 untuk sampel tanah A. Jadi kita catat seperti ini. Kemudian sampel kita masukkan ke dalam Erlenmeyer sebagai alat yang digunakan untuk penetapan C organik. Sampel A sudah selesai, kita lanjut ke sampel B. Ini timbangannya karena belum stabil, kita stabilkan dulu menjadi 0,0. Ya. Kemudian kita timbang untuk sampel B. Sampel B karena warnanya agak terang atau lebih terang dari sampel A, kita gunakan berat biasa 0,5 gram. Jadi beratnya kita catat. (0,53) kita masukkan ke Erlenmeyer kedua atau sampel B. Jadi ini sampel sudah siap untuk kita analisis bahan organik atau C organik yang nantinya kita menggunakan metode Polky and Black. Baiklah, sekarang kita lanjut ke tahap analisis. Ini tadi sampel yang sudah kita timbang. Kemudian kita siapkan untuk belangko sebagai pembanding. Sebelum kita mulai analisis, kita perlihatkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam proses atau prosedur analisis C organik tanah ini. Yang pertama bahannya adalah kalium dikromat atau K2CR2O7 1N, kemudian Aquades
Selanjutnya ada natrium fluoride atau NaF, kemudian asam fosfat atau H3PO4 85%, indikator difenilamin, serta yang terakhir sebagai penitrasi adalah larutan ferrosulfat atau FeSO4 7H2O. Oke. Sedangkan alat yang akan kita gunakan adalah pipet ukur atau pipet volume 5 mili, kemudian pipet 10 mili, pipet tetes, dan mengocok. Karena hari ini kita akan pakai magnetic stirrer atau kita pakai metode stirring secara digital. Jadi ini adalah stirring. Oke, kita lanjut ke tahap analisis. Jadi pertama kita siapkan sampelnya. Sampel. Jadi kita ada blanko, sampel A dan sampel B. Pertama, prosedurnya adalah menambahkan blanko dan sampel-sampel ini dengan 5 ml kalium dikromat. Jadi sampel dan blanko kita tambahkan 5 ml kalium dikromat atau K2CR2O7. Jadi saya ulangi lagi, langkah pertama adalah menambahkan ke dalam elemer blanko maupun sampel sebanyak 5 ml K2CR2O7 atau kalium dikromat. Hari ini karena kebetulan ball pipet lagi mengalami kerusakan, kita pakai pipet digital. Oke, ini adalah pipet 5000 atau 5 ml. Kita gunakan untuk mengambil reagent atau larutan K2CR2O7. Pertama kita masukkan di blanko. Kemudian sampel A, dan sampel B. Oke, selanjutnya kita tambahkan asam sulfat atau H2SO4 sebanyak 10 mili. Oke. Jadi kita tambahkan selanjutnya asam sulfat atau H2SO4 sebanyak 10 mili. Mohon maaf karena kami tadi lupa menyampaikan bahwa asam sulfat juga digunakan dalam prosedur ini. Jadi untuk itu selanjutnya tahap kedua adalah menambahkan asam sulfat ini sebanyak 10 mili. Jadi Bapak kamera ya? Hai guys. Karena pipet yang digunakan adalah pipet 5 mili, jadi kita ambil sebanyak 2 kali untuk sampel masing-masing. Sekarang sampel A. Jadi ini telah kita tambahkan asam sulfat sebanyak masing-masing 10 mili. Kita goyang sebentar. Ini digoyang agar tanah atau sampel tanah dengan reagent homogen. Kemudian kita biarkan sekitar 20-30 menit untuk membiarkan asam sulfat atau reagent bereaksi dengan sampel tanah. Di sini karena reaksi asam sulfat akan terasa panas,
dan kita biarkan sampai reaksinya hilang atau sampel menjadi dingin. Selanjutnya setelah 20 sampai 30 menit, ini kita 30 menit ya. Jadi kita pastikan bahwa sampel ini sudah dingin, artinya sudah tidak ada reaksi di dalamnya. Selanjutnya kita tambahkan Aquades sebanyak 100 ml. Jadi untuk Aquades kita pakai gelas ukur biasa saja, 100 ml. Aquades. ml. Kita masukkan ke masing-masing layer. Pertama kita masukkan ke blanco. Selanjutnya sampel A, tambahkan Aquades 100 ml. Dan terakhir sampel B. Tambahkan 100 ml. Setelah ditambahkan Aquades, selanjutnya ditambahkan dengan bahan berikutnya, yaitu natrium fluoride atau NaF sebanyak 5 ml menggunakan pipet digital 5 ml. Jadi tip yang kita gunakan diganti, jadi tiap bahan kita gunakan usahakan tip yang berbeda. Jadi kita pakai tip baru. Sampel A, tambahkan 5 ml natrium fluoride atau NaF. Selanjutnya sampel B. Jadi penambahan NaF sudah selesai, masing-masing sebanyak 5 ml. Kemudian tip kita ganti untuk region berikutnya. Selanjutnya penambahan H3PO4 atau asam fosfat. Asam fosfat juga sebanyak 5 ml. Jadi masing-masing ditambahkan asam fosfat 5 ml. Dari blanco. Kemudian sampel A, dan sampel B. Masing-masing ditambahkan dengan asam fosfat sebanyak 5 ml. Jadi di sini kita lihat bahwa sampel yang telah diberi region yaitu kalium dikromat, asam sulfat, Aquades, natrium fluoride, dan asam fosfat itu berwarna jingga atau orange. Jadi ini nanti yang akan kita titrasi.
Dan indikator adanya C organik atau batas penitrasian itu adalah warna hijau. Jadi nanti sebentar kalau kita titrasi, kita akan mencari atau menunggu perubahan warna hijau. Tetapi sebelumnya kita akan memberikan indikator difenilamin. Jadi larutan yang berwarna jingga ini akan kita berikan indikator difenilamin sebanyak 15 tetes. Jadi kita beri indikator difenilamin 15 tetes. Pertama untuk blanko. Banyak 15 tetes. Sampel A. Dan sampel B. Jadi penambahan difenilamin, indikator difenilamin sebanyak 15 tetes ini kepada masing-masing sampel atau bahan, yaitu blanko, sampel A dan sampel B, itu akan merubah warna jingga menjadi warna gelap. Jadi larutan berubah menjadi warna gelap. Larutan ini sebagai langkah terakhir adalah dititrasi menggunakan FeS4 atau larutan ferosulfat 1N sampai larutan berubah menjadi warna hijau. Jadi hari ini kita menggunakan digital burette. Ini adalah digital burette yang akan kita gunakan untuk menitrasi sampel yang sudah ditambah reagent. Sekarang kita atur posisinya dulu. Jadi kita atur posisi digital burette-nya. Kemudian kita pastikan di dalam pipa digital burette ini tidak ada rongga udara atau tidak ada pipa yang kosong. Jadi kita keluarkan dulu sampai semua pipa terisi. Jadi kita pastikan pipa digital burette ini tidak ada rongga udara atau tidak ada pipa yang kosong, tidak terisi dengan larutan FeS4. Jadi kita keluarkan dulu. Pipa dari digital burette kita pastikan untuk terisi penuh sampai ke ujung, tidak ada rongga udara di dalam. Selanjutnya kita titrasi blanko terlebih dahulu menggunakan magnet. Kita masukkan. Kemudian kita nyalakan stirringnya.
supaya lebih jelas, sebaiknya kita letakkan kertas putih di dasar eyeliner, di bawah eyeliner, supaya lebih jelas perubahan warna yang terjadi. Kemudian kita mulai titrasi dengan memutar tombol pada digital bullet. Titrasi dilakukan sampai larutan berubah menjadi warna hijau, dari gelap menjadi hijau. Jadi perubahan warna sebelum hijau akan kelihatan berwarna ungu. Jadi ini proses titrasi sudah selesai dan larutan sudah berubah menjadi warna hijau. Jadi magnet kita hentikan. Kemudian kita catat volume FeSO4 yang kita gunakan sampai warna hijau terjadi. Jadi di sini kita lihat untuk blanko itu kita gunakan ferrosulfat sebanyak 9,44 ml. Jadi itu kita catat. Jadi titrasi blanko 9,44 kita catat. Kemudian kita selanjutnya menitrasi sampel A. Kita akan menitrasi sampel A. Tapi sebelumnya magnet yang kita gunakan alangkah baiknya kalau dibilas, kemudian dimasukkan ke sampel A. Selanjutnya kita titrasi sampel A. Sampel A. Selanjutnya kita titrasi untuk sampel A. Tapi sebelumnya kita clear dulu digital bulletnya supaya kita mulai menghitungnya dari 0 lagi. Kita clear. Ya. Setelah angka menunjukkan 0, kita mulai titrasi. Jadi perubahan warna harus betul-betul diperhatikan. Setelah warna kelihatan
keunguan kita harus pelan-pelan untuk penitrasian. Jadi kita usahakan kita titrasi tetes per tetes. Jadi warna sudah mulai ungu. Ini sudah perubahan warna hijau pertama. Jadi ini kita lihat volume SS4 atau ferrosulfat 1N yang kita gunakan adalah 8,29 ml. Jadi ini kita lihat lebih rendah, jadi penitrasian sampel selamanya harus lebih kecil daripada blanko. Ini 8,29, lebih kecil dari blanko tadi yang 9,44. Hasil titrasi kita catat untuk sampel A. Untuk sampel A 8,29. Selanjutnya kita ganti untuk titrasi sampel berikutnya, yaitu sampel B. Sekarang kita lanjut ke titrasi sampel B. Jadi kita titrasi sampel B. Ini sudah kita clear, jadi angka sudah menunjukkan 0,0. Sekarang kita mulai titrasi.
Jadi warna sudah biru tua. Jadi sudah berubah menjadi warna hijau, titrasi dihentikan. Jadi volume FS4 yang digunakan adalah 8,04 ml. 8,04 ml kita catat. Jadi sudah selesai penitrasian. Alat kita atau digital grade-nya kita tutup. Kemudian kita matikan. Di sini ada tulisan mode, kita tekan untuk mematikan alat. Kemudian ini kita tutup. Ini adalah hasil penitrasian. Jadi sudah terlihat. Sini kita lihat bahwa semua yang sudah kita titrasi, baik blanko, sampel A, sampel B itu sudah berubah menjadi warna hijau dari sebelumnya jingga sebelum diberi difenilamin, kemudian setelah diberi difenilamin berwarna gelap, dan terakhir setelah dititrasi pakai FSO4 1N itu berubah menjadi warna hijau. Untuk selanjutnya prosedur analisis C ini sudah selesai. Selanjutnya hanya kita tinggal mengolah data yang telah kita dapatkan dengan menggunakan rumus yang sudah ada di modul. Jadi untuk terakhir mungkin analisis C kita sudah selesai, kita tinggal olah data. Mungkin tadi saya lupa ingatkan bahwa sebelum kita bekerja, sebelum masuk lab, kita sebaiknya menggunakan APD, yaitu alat pelindung diri yang terdiri dari jas lab, masker, dan kalau ada handphone atau kaos tangan, itu lebih bagus lagi. Terima kasih, mudah-mudahan walaupun mungkin secara online ini bisa memberikan manfaat kepada adik-adik mahasiswa untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana prosedur analisis, khususnya analisis bahan organik atau C organik di dalam laboratorium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah melaksanakan prosedur analisis tanah, yaitu penetapan bahan organik tanah atau C organik. Selanjutnya kita lanjut ke proses olah data. Jadi untuk menghitung berapa banyak atau berapa persen C organik dalam tanah sampel tanah yang sudah kita analisis. Sebelumnya data yang sudah kita peroleh tadi dalam proses analisis kita buat dalam tabel seperti ini. Jadi kita buat dalam tabel seperti ini, ada nomornya, nomor urut, kemudian kode sampelnya, berat sampel, dan titrasi ferrosulfat atau FS4 yang dipakai sampai larutan berubah menjadi warna hijau. Kemudian untuk proses perhitungan C organik kita menggunakan rumus seperti ini, persen C organik, persen C organik itu sama dengan volume titrasi FeO4 blanko dikurangi dengan volume titrasi sampel. Jadi ini sekarang kita sampel A dulu ya. Sampel A. Jadi sampel A dibagi dengan berat sampel dikali normalitas FeS4 yang digunakan. Itu tadi adalah 1N ya. Kemudian dikali dengan tetapan. Jadi tetapannya itu adalah 0,30
dibagi dengan 0,77. Sekarang kita masukkan data yang didapat dari hasil analisis. Volume titrasi untuk PFS4 untuk belangko adalah 9,44. 9,44 dikurangi dengan volume titrasi sampel A. Volume titrasi sampel A adalah 8,29. Dibagi dengan berat sampelnya adalah 0,2550 gram. Dikali dengan normalitas FS4 itu 1, dikali dengan 0,30 per 0,77 sama dengan 9,44 dikurangi dengan 8,29 ya. Jadi 0,1 ya, 1,15. Ini 1,15. Tolong dicek kalau misalnya pakai kalkulator. Dibagi dengan 0,255 dikali 1 dikali dengan 0,30 bagi 0,77. Jadi kita bagi 1,15 dibagi 0,2550 itu hasilnya 4,51 dikali 1 dikali 0,38 sama dengan 1,71%. Jadi ini adalah C organik sampel A yang kita sudah analisis. Kemudian untuk menghitung bahan organiknya kita tinggal mengalihkan C organik. Jadi bahan organik itu sama dengan persen C organik dikali dengan tetapan 1,724. Jadi 1,71 dikali dengan 1,724 itu sama dengan Oke. Itu sama dengan 2,95%. Oh tidak ya, 2,95%. Jadi inilah hasil C organik, perhitungan C organik dan bahan organik sampel A. Setelah selesai dianalisis berdasarkan data yang diperoleh hasil analisis, C organik sampel A adalah 1,71% dan bahan organiknya adalah 2,95%. Jadi mungkin untuk adik-adik bisa dilanjutkan menghitung C organik dan bahan organik untuk sampel berikutnya yaitu sampel B. Saya kira demikian saja untuk praktikum atau demo praktikum penetapan C organik tanah dalam mata kuliah atau untuk mata kuliah kesuburan tanah dan pemupukan. Sekian dari kami. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami dan bisa melakukan atau setidaknya memberikan tambahan pengetahuan tentang prosedur analisis laboratorium C organik dan penetapan bahan organik tanah. Jadi hasilnya itu tadi yang 1,71% itu untuk kriteria tinggi rendah sedangnya adalah masuk dalam kriteria rendah. Karena kriterianya itu di bawah 1 adalah sangat rendah, 1 sampai 2 adalah rendah, 2 sampai 3 itu sedang, kemudian 4 sampai 5 itu tinggi, dan di atas 5 itu sangat tinggi. Dan kita dapatkan untuk sampel A adalah 1,71%, itu berarti dia masuk dalam kriteria rendah, berada antara 1 dan 2. Ya mungkin adik-adik bisa cari sendiri
cari sendiri sama temannya, atau laporan-laporan yang sebelumnya sudah ada, itu ada semua di situ. Atau bisa juga di search, cari buku analisis tanah, tanaman, air, dan pupuk. Di situ ada. Jadi kriteria untuk penilaian kesuburan tanah. Jadi untuk C organik, N dan sebagainya itu ada semua di situ. Jadi silakan dicari atau di search sendiri di Google. Mungkin demikian untuk demo praktikum penetapan bahan organik tanah atau C organik tanah untuk mata kuliah kesuburan tanah dan pemupukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi adik-adik, walaupun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, tetapi ini jangan menghalangi kita untuk tetap menimba ilmu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.